Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Ya, yang jelas banyak spekulasi yang muncul atas vonis ini. Ada yang mengkait-kaitkannya dengan keputusan pemerintah sehari sebelum vonis terhadap Ahok turun yang akan membubarkan Ormas HTI melalui proses peradilan. Apakah spekulasi ini terlalu jauh atau ada nilai kebenarannya, Mas Jayadi? Ya, pasti bisa menimbulkan banyak spekulasi ya. Karena tadi pertama dari segi hukum memang pasalnya dikatakan karet kan, memunculkan kemungkinan banyaknya interpretasi sekaligus pengaruh dari luar proses hukum. Itu satu. Yang kedua, negara kita ini kan sekarang negara demokrasi. Tidak ada satu titik kekuasaan yang menguasai semuanya. Jadi kita tidak tahu sebetulnya kekuasaan itu paling kuat berada di mana gitu. Sehingga setiap orang mencari yang mana mempengaruhi siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, correct me kalau saya salah ya dari para ahli hukum. Tampaknya banyak fakta dari masa lalu hukum sama politik itu berjalin berkelindan. Seringkali hukum menjadi alat politik atau politik menjadi alat hukum. Itu yang terjadi di masa-masa lalu. Dan terjadi sekarang juga dalam tiga hal itu menimbulkan spekulasi bahwa kalau ada peristiwa hukum tertentu ini pasti ada politiknya. Nah, kalau kita bicara politik itu berarti kan siapa mempengaruhi siapa menguasai siapa, memanfaatkan siapa dan sebagainya. Yang menarik misalnya gini, ini dua-dua pihak ya, pihak yang pro Ahok dengan anti Ahok sekarang ini kan dua-duanya curiga sama proses hukum ini. Yang pihak pro Ahok mengatakan ada hukumnya tidak independen prosesnya, sementara pihak anti Ahok juga mengatakan ini ada intervensi dari kekuasaan. Jadi dua-duanya, sehingga itu kemudian potensial sekali untuk menimbulkan banyak sekali spekulasi politik. Apalagi masyarakat kita kan senang dengan gosip ya, seperti juga masyarakat yang lain. Di Detik aja kan, tidak apa-apa sebut merek di Detik, tidak apa-apa. Di Detik kenapa? Di media online itu biasanya ada rubrik khusus gosip kan, jadi dan itu laku. Saya ingin tanya, Anda kan direktur SMRC, analis politik. Jadi saya ingin tahu gosip politik yang Anda dengar apa soal ini? Ya, yang seperti Nana bilang, misalnya ada pengaruh, ada interpret, misalnya begini, wajar orang akan berpikir, oh itu tuntutan ringan dari jaksa itu pasti karena jaksa agungnya Nasdem kan, itu kan wajar orang berpikir begitu. Kemudian wajar orang berpikir ini pasti hakim dipengaruhi tekanan massa, ada 41, ada 411, ada 212, ada 55 dan sebagainya. Nah itu kan kita tidak akan pernah tahu realnya bagaimana. Seberapa jauh sampai kemudian ada yang mengatakan, wah ini hubungan RI 1 dan RI 2, disinyalir RI 1 mendukung nomor 2, RI 2 mendukung nomor 3. Seberapa jauh itu kemudian mempengaruhi kontestasi dan konstelasi politik elit? Kan sudah ada rumor yang agak terkonfirmasi soal itu. Misalnya orang bisa menginterpretasikan cerita Pak Zulkifli Hasan bahwa misalnya Pak Yusuf Kalla mengusulkan Anies menjadi calon gubernur Jakarta misalnya. Lalu kemudian orang menghubungkannya dengan hubungannya dengan Jokowi dan sebagainya. Itu kan ada ceritanya di media massa. Baik. Nah, selama cerita-cerita itu dibiarkan begitu saja, ya itu akan terus menjadi rumor dan spekulasi. Tapi sekali lagi kita tidak akan pernah tahu realnya kecuali yang melakukan begitu. Kan kalau dan misalnya kecuali kalau mau ngaku malam ini ada kecuali dua politisi. yang mengintervensi melakukan. Seberapa jauh gitu. kemudian kita bisa mengkonfirmasi berbagai isu yang beredar ini? Terlalu jauh kah itu? Saya kira terlalu jauh itu. Tapi sisi yang harus diperhatikan itu adalah isu yang berkembang ini harus diwaspadai bagian dari perang proksi yang membuat tidak solidnya pemerintahan. Ini harus dicegah ya. Bahwa relasi di istana misalnya itu harus dijaga supaya itu tetap solid sehingga pembangunan nasional itu tetap dijaga. Yang harus kita perhatikan, pada saat presiden mengambil langkah atau pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas untuk pemberantasan semua gerakan radikal fundamentalis yang menentang atau berhadapan langsung dengan Pancasila, tidak boleh ada kompromi di situ dan tidak ada trade off, tidak ada tukar tambah itu. Itu tidak layak hidup di Indonesia dan harus diberantas. Pemimpin-pemimpin ya,
pemimpin-pemimpin politik yang bermain-main dan memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan yang dihadapkan dengan Pancasila, itu pemimpin-pemimpin yang tidak tempatnya di Indonesia. Jadi Itu Nana, tidak boleh didukung. Itu banyak orang bicara keinginan wacana seperti itu. Gerindra, Prabowo tidak hanya wacana tapi sudah membuktikan. Ketika banyak pemimpin partai di Republik ini ragu seorang Jokowi wali kota Solo untuk jadi gubernur, Gerindra Bapak Prabowo justru terdepan mendukung Pak Jokowi sebagai gubernur. Ketika orang di Republik ini tidak percaya Ahok yang etnis tertentu, agama non-muslim tidak mungkin jadi wakil gubernur. Justru Gerindra dengan Bapak Prabowo-nya membuktikan bahwa ini mungkin. Itulah wujud daripada keberagaman dan kebinekaan yang diusung oleh Gerindra. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh